dengan menggunakan alat ukur berupa jam atau stopwatch. Satuannya sekon, lambang satuannya S. Besaran pokok yang keenam yaitu luxmeter yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya, yang satuannya kandela dan lambang satuannya adalah CD. Besaran pokok yang ketujuh yaitu jumlah sat. Jumlah sat dengan satuan mole, kemudian lambang satuannya mol. Untuk besaran pokok ini belum ada alat ukur yang secara baku, karena pengukuran jumlah sat memang tidak bisa dilakukan secara langsung, namun terlebih dahulu kita harus mengukur massa satnya. Selanjutnya kita masuk materi tentang pengukuran besaran pokok. Pengukuran besaran pokok yang pertama yaitu pengukuran panjang. Alat yang digunakan yang pertama yaitu penggaris. Ada macam-macam penggaris yang digunakan yaitu penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Penggaris ini memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Di samping ada gambar yang menggambarkan kedudukan yang benar pada saat kita membaca skala pada mistar. Selanjutnya, pengukuran besaran pokok yang lain untuk pengukuran panjang yaitu menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda antara skala pada rahan tetap dengan rahan gesernya. Selanjutnya, pengukuran panjang pada besaran pokok yang lain bisa menggunakan alat yaitu mikrometer skrup. Alat ukur ini memiliki alat yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran besaran pokok yang lain yaitu untuk pengukuran massa. Massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Pada laboratorium biasanya kita menggunakan neraca Ohaus atau neraca batang yang terdiri dari neraca 2 lengan, neraca 3 lengan maupun neraca 4 lengan. Sedangkan untuk sehari-hari biasanya kita menggunakan neraca yang dapat mengukur massa benda yang lebih besar sampai 500 kg. Neraca jenis neraca pasar dan neraca Daching yang memiliki prinsip kerja yang sama, yang berprinsip pada tuas atau pengukit. Pengukuran besaran pokok yang lain yaitu untuk pengukuran waktu. Waktu dapat diukur menggunakan arloji dan stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan arloji yaitu 0,1 second. Selanjutnya kita akan melihat video cara membaca jangka sorong dan cara membaca mikrometer skrup. Seperti ini adik-adik, di mana jangka sorong itu terdiri dari 2 skala. Yang pertama ini adalah disebut sebagai skala utama, sedangkan yang lebih kecil ini disebut sebagai skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Patokannya adalah adik-adik, kita lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu angka 0 ini terletak di 3,3, lebih sedikit adik-adik. Nah, namun belum sampai di 3,4. Nah, jadi nanti patokannya adalah angka 0 di skala nonius itu ada di 3,3 namun belum sampai di 3,4, sehingga kita tuliskan 3,3. Nah, lalu untuk ketelitiannya adalah cari adik-adik garis skala nonius dan skala utama yang berhimpit atau dalam satu garis. Kalau dilihat di sini adalah angka keempat. Nah, ini
ini satu garis dengan skala utama, skala noniusnya. Nah, ini adalah satu garis atau dia berhimpit. Nah, kita tulis di sini berhimpit. Nah, karena dia berhimpit di garis keempat, maka kita tuliskan 0,04. Nah, kalau misalkan di soal lain dia berhimpit di garis ke-6, berarti dituliskan 0,06. Paham ya adik-adik? Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan. Nah, 3,3 ditambahkan dengan 0,04. Berarti hasilnya adalah 3,34. Nah, jangka sorong ini satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk perhitungannya atau pembacaan dari jangka sorong tersebut adalah berapa adik-adik? 3,34 cm. Adik-adik, ini adalah materi untuk mikrometer skrup. Nah, untuk mikrometer skrup sama seperti jangka sorong, di mana mempunyai dua skala. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah untuk skala nonius. Nah, adik-adik, untuk membacanya dalam mikrometer skrup, kita lihat patokannya adalah garis yang ini adik-adik. Nah, kita lihat untuk garis yang ini, pada skala utama dia sudah melewati 5. Nah, ini adalah 5,5, berarti dia sudah melewati 5,5 atau 5,5. Nah, kalau misalkan garis ini adalah masih di sekitar sini melewati 5, maka kita tulis 5. Tapi karena dia sudah melewati 5,5 atau 5,5, berarti kita tuliskan 5,5. Nah, untuk ketelitiannya adik-adik, kita lihat garis pada skala utama dia berhimpit dengan skala nonius pada garis ini adalah garis ke-20, ini adalah garis ke-21, dan ini adalah garis ke-22. Nah, berarti dia berhimpit di garis ke-22. Ini 22. Nah, ini untuk patokannya, cari garis yang berhimpit satu garis skala utama dengan skala nonius. Nah, karena ini adalah garis ke-22, maka kita tuliskan 0,22. Nah, misal pada soal lain dia berhimpit di garis ke-31. Nah, berarti kita tuliskan 0,31. Setelah itu adik-adik, kita jumlahkan. Nah, berarti berapa jumlahnya adik-adik? 5,72. Nah, untuk satuan dari mikrometer skrup ini adalah milimeter. Nah, sehingga kita dapatkanlah dalam pembacaan mikrometer tersebut adalah 5,72 milimeter. Ulang materi kita pada kali ini dengan daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih, semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.